situation. Misalnya aku benci banget netizen tuh selalu pernah ngeledekin aku, ini yang gagal nikah kan, bla 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 bla. Ini cewek sih gara-gara apa sih susah diatur. Tunggu dulu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Riana karena subscribe itu gratis. Bye. Tapi kalau buat Dita sendiri, ada waktu nggak sih untuk kayak ada waktu untuk menikmati masa muda? Karena kan banyak nih tanggungannya kan, harus mengembangkan Häagen-Dazs, belum lagi bisnis fashionnya juga. Aku sih pas masih muda aku mau main-main terus, malah kan pas SMP SMA udahlah. Aku masa mudanya udah pernah coba semuanya kayaknya ya. Iya, pergaulan yang coba-coba pesta-pesta apa, traveling dulu kan aku manja banget, kerjanya dikit-dikit maunya travel keluar, jalan-jalan. Iya, udah pernah lah. Ya sekarang time to get serious with life ya kan. Karena life kan gak always easy, apalagi makin hari kayak makin susah kan. It's not as easy dulu kayaknya orang buat uang, cari uang lebih gampang. Sekarang kompetisi makin keras ya kan, terus orang juga makin ada-ada aja kadang-kadang kan ya. Iya. Ketika kamu berdealing with business man atau mungkin dengan perusahaan-perusahaan dan have to sign a deal, kontrak atau nego, pernah nggak sih mereka memandang perempuan gampang lah, atau I don't know. Do you have that kind of feeling? Sering. Apalagi kadang perempuan tuh kayak katanya mereka bakal nggak enakan kan untuk nanya kalau di apa-apain. Tapi I think I learned from a few things that happen yang wasn't so good. Aku jadi bener-bener frontal sekarang kan. Jadi kalau aku ngeliat ini aku udah nggak basa-basi, karena kan dia pikir aku perempuan. Oh Dita, she likes to do charity. Dia punya yayasan. Dia orang pikir I will always be 100% nice. Tapi kan nice doesn't mean stupid lah. Di situ cewek kita harus tahu bahwa nice and just because you do charity, but business is business. It's not charity, it's two different activities. Jadi jangan expect me when I do business with you, it's my charity. My charity project is my charity project ya, with my friends yang emang my charity partner. Tapi when it comes to business, no way. I will, business kan barter lah. I mean, I don't want yang rugi atau lu yang lebih untung, harus sama-sama dong. What's in it for me, what's in it for you. Kalau charity ya charity, tapi kadang mereka suka lupa itu ya. Mereka anggap I will be too nice and I'm just like, oh cewek lah, anak bungsu, terus apa. So when I become tough, mereka kaget langsung selalu. Selalu kaget. Dan how do you do that? Gimana caranya seorang Dita bisa menjadi orang yang tegas dan dan tough? Ya aku nanya, aku kalau ngeliat something wrong, kalau aku kasih contohnya tuh orangnya sadar yang nonton aku nggak enak kan, tapi aku langsung nanya bener-bener straight kan, terus dia kaget, mukanya langsung kaget, terus dia bilang ke staffnya, wah aku nggak tahu Dita bakal berani banget langsung nanyain begitu, tembak yang itu, terus staffnya cerita ke aku kan, gitu. Tapi ya yang penting sopan aja, sopan tapi tegas. Kita kan ngomongnya nggak, terus aku juga ngomongnya nggak di belakang, walaupun mungkin emang orang ini merasa kaget tapi kan daripada aku ngomong di belakang, atau aku ngomongnya lewat orang lain, suruh ngomong nanya ke dia kan, mendingan aku di depan langsung. Benar, langsung to the point. Exactly, kan. Jadi aku ngomong di belakang, dia harusnya respect that at least about me kan. Terus aku bilang maaf Pak, aku bilang kayak gitu loh, bukan asal kayak gitu. Make a stand, but still in the proper and appropriate way. And just say thank you and say sorry, but I have to say this gitu. Dan kadang-kadang orang lupa lah, kadang-kadang kalau kita cewek mereka lupa that it's business dong, it's fair that kita minta, ya kita ingetin aja kadang. Pernah marah nggak sih? Bisa marah nggak sih? Kayaknya Dita orangnya sangat lembut gitu. Bisa banget ya. Iya. Tapi aku kalau sama teman-teman aku yang deket banget, aku nggak pernah susah marah ya, gitu ke dia. Tapi kalau lagi capek sih lebih sering. Makanya di situ Tuhan, aduh jaga dong. Makanya aku kalau marah juga kayaknya aku ngomongnya hal-hal yang aku nggak mean kan. Makanya di situ cewek harus belajar sih mulut kita ya. Makanya aku baru mulai nih baca buku Joyce Meyer, tahu nggak sih? Soal mulutnya, katanya Me and My Big Mouth. Karena dia katanya kalau lagi marah, kecapean, kurang tidur, lagi lapar kan, lagi diet atau apa gitu ya, lagi nggak makan karbo, mulutnya tuh kadang suka ngomong hal-hal yang kita nggak mean, kita nyakitin hati orang. Itu sih memang I have to work on that sih. Kalau zaman dulu kan ada istilah mulutmu harimaumu. Sekarang jarimu harimaumu. Bener. Karena mereka kadang-kadang apa nulis gitu kan. Apalagi di balik layar kan, fake account mereka nggak. Sebenarnya aku emosian fake akun, aku balas-balasin lagi, terus temen aku sama kakak aku, papa mamaku ketawain aku kan, terus aku ditegur, kamu ngapain sih ladenin gitu. Terus kadang kita kesel juga, ngerti nggak sih, kita manusia, kita nggak sempurna kan, walaupun itu fake akun atau kita nggak tahu siapa, tapi kan cepet siapa sih gitu kan. Yang udah dibaca dirasa ya pasti
sempat ngerasa ya. Tapi aku ditegurin Oh my God. terus sama papa mamaku, jangan ladenin, ih malu-maluin kamu katanya. Iya, tapi how do you deal with that? Maksudnya kalau ada komentar orang-orang, maksudnya pernah nggak sih misalnya kayak bisa orang berkomentar, maksudnya sometimes orang itu kan sulit untuk bisa memahami, akhirnya mereka bisa hanya menghakimi gitu tanpa benar-benar memahami, cuma ngelihat luarnya seperti kayak gini pasti ini itu gitu, judgmental. Kalau aku sih aku belajar berdoa ya, berdoa lebih tenang sih, karena kalau kita balesin nggak akan selesai kan, terus kadang kita malah buat kepahitan lagi di dia gitu. Tapi kadang kalau orang udah kelewatan, misalnya aku kenal, kadang aku pengen banget sih, I don't know ya kenapa Indonesia tuh nggak suka confrontational ya. Mereka tuh nggak suka hadap-hadapan kita ya. Padahal aku paling suka loh kalau kenapa sih masalah kamu, maaf ya kalau aku yang pernah salah apa gimana, kadang-kadang itu cepet beres kan, terus di depan gitu ya. Tapi I don't know, Indonesian bukannya aku mau stereotype, tapi rata-rata orang Indonesia tuh paling benci confrontational ya. Selalu maunya lewat orang lain atau cuman apa ya. Jadi situ kadang aku kadang sengaja post gitu supaya orangnya yang ngadepin aku langsung. Memang parah sih ya, that's bad also. Oke. Ya tapi again at the end of the day kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain mau bicara, ya kita cuma bisa kendalikan ya respon kita terhadap hal itulah. Ya tapi saya selalu percaya sih hukum tabur tuai kan, maksudnya sama seperti di dunia ini ada yang namanya hukum gravitasi, apa yang kita lempar pasti jatuh ke bawah. Hukum tabur tuai, apa yang kita tabur ya suatu saat itu pasti akan kembali lagi ke kita juga. Tapi aku juga belajar sih dari aku, I deal with netizen. Misalnya dia ngomong apa nih, terus aku marah banget, itu juga aku belajar untuk niat ke diri aku kan. Jadi aku nanya ke diri aku, kenapa sih kalau orang ngomong gini aku marah banget gitu kan. Berarti aku belum make peace with that situation. Misalnya aku benci banget netizen tuh selalu pernah ngeledekin aku, ini yang gagal nikah kan, bla 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 bla. Ini cewek sih gara-gara apa sih susah diatur apa, karena kan mereka pasti belain mantanku ya, nggak apa-apa mantanku emang nggak salah gitu ya. Emang aku masih anak kecil, aku belum siap gitu. Tapi kan pas baru kejadian kan aku masih emosi banget. Bayangin kamu lagi sedih selalu dikomenin gitu, ini yang belum terus aku kalau aku marah banget, aku tanya diri aku, kenapa sih komen ini? Oh berarti aku belum make peace with this situation. This situation is still hurting me, is still I still have unresolved emotions. Di situ aku juga thank you to netizen yang bully. Aku belajar soal diri aku. Oh I need to learn how to make peace with myself. I need to learn accept this part of myself. That's very mature, dewasa banget cara kamu bisa menghadapi itu. Really, karena banyak orang biasanya justru either menghindari atau nggak menyalahkan dan misalnya kamu kok nggak perasaan banget sih, masa ngata-ngatain seperti gitu ya kan. Tapi you accept that, you embrace that, bahkan kamu meneliti kenapa ya saya merasa kesal, ya berarti mungkin dari some unresolved things. Aku panas banget kan. Iya, pasti ada something wrong juga dong ini. Situ aku belajar. Oke, I need to make peace with myself. Makanya aku minta pendeta aku doain terus kan. Terus I learn to write about it, karena I think writing is healing. Karena punya orang mungkin mereka harus ngapain, singing, drawing, kalau me writing. So di situ I learn from all the bully, all these emotions issue yang aku masih belum oke. Tapi as I write about it, I talk about it to someone I trust. Terus aku berdoa, now lebih oke. Jadi orang kan menyinggung itu aku lebih tenang, malah bisa ketawa sekarang kan. Masih bisa ngomongin, nggak malu, nggak coba cari alasan atau nyalain kanan kiri. Yes, and the correct thing is you have to talk about it to someone that you trust. Bukan hanya talk about it to everyone gitu. Benar. Harus yang mature biar kamu nggak dikomporin. Benar. Karena zaman sekarang orang suka komporin loh. Hati-hati, kita harus talk to someone yang spiritually mature juga. Betul, yang bisa meng-guide dan memberikan solusi. Oke, dan anyway buat netizen yang selalu bilang, oh ini loh yang gagal nikah gitu ya. Pesan saya selalu bilang nih, lebih baik gagal nikah daripada nikah gagal. Ayo, Bitkerin ya. Benar nggak? Lebih baik gagal nikah daripada abis itu udah nikah terus gagal, ya kan? Jadi, always have ya kita harus. Kadang susah ya, misalnya ada orang yang bilang bahwa ya saya bisa berada di dalam posisi kamu, saya bisa mengerti posisi kamu. Mana bisa, you cannot be in that someone's shoes, karena kan shoes setiap orang berbeda ukurannya, langkah-langkah yang udah pernah dilalui juga berbeda, ya kan? Oke. Bisnis udah banyak sekarang,
tadi fashion, kalau fashion clothingnya apa lagi nih? Iya, kayak online shop di Instagram kan. Pasti aku pernah kena sindiran karena aku tuh nggak mau buat online website. Abisnya kan aku minta kota harga online website buat baju-baju, masa hampir 100 juta. Sedangkan di Instagram I already make profit, you know, and it's free kan. Ya pasti tuh sempet lah orang-orang nyibir kayak, ih kenapa sih Dita murahan banget sih jualan, kok website aja nggak ada. Tapi aku bilang daripada rugi kan Instagram juga kalau kita layoutnya bagus. Iya, terus yang penting kan halal kerjaan gitu. I think kayak gimana ya, aku bilang milenial kayaknya kalau mau mulai bisnis tuh selalu maunya yang besar-besar, tapi belum tentu untung ya kan. Aku sih mendingan kecil-kecil tapi kita untung kan tiap bulan gitu ya, nggak usah terlalu ambisius gimana atau sibuk bandingin kamu sama online shop yang gede-gede misalnya kan. Mereka bandinginnya sama apa, online shop yang udah besar-besar lah, websitenya bagus apa, itu kan mahal, it's not easy. Dan ini kan juga cuma iseng-iseng ya, aku nggak pengen papa mama aku modalin, aku modal sendiri karena ya cuma iseng-iseng, terus aku nggak bisa full time on it ya. Aku realistis lah, yang penting kan untung gitu kan, sama halal. Jadi aku mau bilang ke tips ke milenial, kalau kamu mau mulai usaha bisnis, carilah yang untung dan halal aja, nggak perlu gede-gede tapi ntar kamu rugi, ntar utang sana sini cuma mau kelihatan keren. Iya, jangan baik gaya pokoknya karena gaya aja juga yang nggak akan bikin kaya kan. Bener iya kan, memang milenial sekarang I think prioritinya salah, atau mungkin karena culture kali, atau karena apa ya, entertainment industry atau karena apa, tapi yang penting buat mereka tuh sekarang keren kan, kelihatannya keren, kelihatannya gede. Tapi kalau nggak untung, nggak keren-keren juga gue nggak mau ya kan. Gue mendingan kecil-kecil nggak kelihatan keren, biasa aja tapi tiap bulan untung. Benar. Iya, di sini mah I think kita milenial tuh terlalu apa ya, sekarang image, atau mungkin gara-gara sosmed ya, kita nggak bisa salahin milenialnya. Tapi mereka tuh so into comparing each other, and I think comparison will kill you. You will not go anywhere if you keep comparing yourself. That's very true. If you compare yourself with others, you get bitter. You get bitter, it will kill you. Betul. But if we compare with ourselves, then we'll get better ya. Terus maju diri kita sendiri. Yang penting tiap bulan you make more than the month before, that's a good target. Bukannya mau jadi kayak si A, si B, si C, si D. Iya kan, capek. Benar. Berarti sekarang kalau di Instagramnya ada fashion line, ada dignity woman. Terus kayak jual bulu mata gitu. Oke. Iya, karena kan aku suka banget pakai bulu mata tiap hari. Apa produksi sendiri atau gimana? Iya, produk TKW-nya pas itu kan tempatnya kasihan kan di Purbalingga kan. Orang-orangnya kasihan sih, ibu-ibu gitu. Iya. Nah ini juga berhubungan dengan TKW, berarti ini juga salah satu proyek sosial yang juga dilakukan oleh Dita. Apa nama proyeknya dan melakukan apa? Pas itu kan Dignity Woman. Nanti kita mulai nih minggu depan lagi new batch. Kita ajarin beauty industry. Tadi itu aku ngajarin jahit karena aku pengen jual baju kan. Tapi parah banget sebagian mereka kayak jahit tuh terlalu time consuming. Mereka nyerah, malah mau balik jadi PSK lagi. Ya aku sedih sih di situ. Padahal kita udah kasih tempat tinggal, kasih makan, terus semua guru polanya dulu kerja di Esmod, bagus nggak sembarangan, udah ada mesinnya, kainnya, bahannya, orang guru ngajar pola, terus bukunya, sketchbooknya, udah mahal banget, gratis, bayangin. Kasih tempat tinggal, terus kita kasih kayak ada konselornya begitu kan, terus tapi dia malah kabur abis dikritik berapa kali. Karena kan kalau kita mau jualan nggak boleh ngasal-ngasal dong. Quality-nya kan ada standar quality-nya. Sedangkan aku juga nggak enak walaupun it's for charity, tapi kalau jelek banget kan nggak enak. Tapi kayak mereka nggak sabaran gitu. Jadi aku pikir udah akhirnya mereka suka makeup, so I found something. I learned by doing lah, by the failure yang pas bagian kayak udah kabur nggak mau konsisten. Ternyata kalau makeup sama kayak kuku sama rambut kan emang mereka udah tahu basic skillnya, karena biasanya mereka juga dandan sehari-hari kan. Jadi daripada jadi PSK total pas TKW yang di luar negeri abis dipukulin apa, mereka bingung mau kerja di mana, mereka bisa beauty industry. Dan next week kita mulai training lagi. Dan itu diwadahi dan dipelopori oleh Dita. Di kantor aku, kita training. Wow. Minggu depan bisa lihat sih, minggu depan mulai lagi nih batch yang baru. Kemarin juga ada yang kerja di salon temen aku. Berapa orang biasanya satu batch? Cuma 10 karena karena pas kita 20 kurang efektif. Kita learn by doing, malah pas kecil karena kan hands on kan. Kita bisa motivate them, terus mereka cepet selesai lah, cepet jadi gitu. Karena kan malu juga kalau ntar dari lulusan yang Dignity ini ntar di salonnya terkenal paling nggak bisa apa-apa kan, ya mendingan dikit-dikit tapi jadi bener-bener ya kan. Berapa lama proses pelatihannya? Seminggu loh. Seminggu ya, jadi 5 hari tapi all day gitu. That's very kind of you. Jadi wanita-wanita mungkin mantan PSK atau mungkin seseorang yang pernah mengalami abuse dalam hidupnya,
itu bisa bisa ikut di apply wadah, maksudnya itu ada memang ada wadahnya, bisa apply. Iya, bisa apply. Terus mereka kita kasih sertifikat kalau lulus, itu kan motivate them kan. Oh. Dulu aku semuain lulus, mereka jadi males. Iya. Nice. Jadinya kita pengen mereka motivate. Terus takut kan teman aku lagi banyak salon kan sekarang, harus klinik kan. Jadi kita ajarin basic, kita pas di klinik mereka cuma dikasih mesinnya, diajarin bentar lagi. Terus sekarang klinik lagi merajalela kan ya, klinik sama home call service, kuku rambut. Bener. And it's for free. Mereka bisa belajar di situ for free. Oh, that's so nice of you. Lalu apa nih ke depannya buat Dita? Kayaknya udah banyak hal yang dilakukan. Aku pengen restoran aku baru buka kan, yang Lala yang di Four Seasons itu. Aku mau gedein itu sih karena masih baru kan, ya aku lagi sering ke situ coba-coba makanan. Terus aku pengen buat ini emergency home buat anak broken home, right? Karena I work with cewek-cewek yang mau suicide juga. Kasian kan kalau nggak ada tempat rumah buat mereka tenang. Karena kan kadang aku sering ngobrol nih sama cewek-cewek di pelayanan gerejaku. Oh kenapa sih kamu mau dipukulin apa-apa? Dia karena papa mamaku broken home, terus mereka nggak suka tinggal sama orang papa mama tirinya. Tapi tinggal di rumah cowoknya, tapi sama cowoknya tadi diajarin ngedrugs, diajarin seks bebas segala macem, terus sama teman-temannya diajarin jadi ancur lah. Ya aku nggak mau kan, aku pengen sih lagi kumpulin dana ya buat kayak misalnya broken home punya itu emergency home atau suicide. Jadi terus mereka bisa tinggal di situ tapi is a very safe and healthy environment buat perempuan only gitu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.